semangat pagi. Wah, pokoknya apapun yang terjadi harus tetap semangat ya kan. Apalagi kita anak mudanya Jawa Tengah. Ya oke, yang pasti barengan sama saya Nessa Gozal. Kali ini ada yang spesial banget ya karena Jawa Tengah tidak akan sama lagi sejak hari ini ya. Kenapa? Karena kita akan melaunching sebuah program ya. Program ini yang akan menghasilkan karya-karya yang luar biasa tentunya dari Jawa Tengah. Apa sih programnya? Udah mulai penasaran kan? Nah, ini adalah Kembulan Digital Hetero for Startup. Ini luar biasa banget karena pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah berkolaborasi dengan Hetero Space dan Sampurna untuk Indonesia menginisiasi Kembulan Digital Hetero for Startup. Jadi ini memang didukung penuh oleh gubernur kita ya Pak Ganjar yang memang sangat open minded dan ingin sekali gerakan-gerakan anak muda di Jawa Tengah ini berkarya begitu ya yang pastinya positif. Dan kita memang pingin mengumpulkan nih ya anak-anak muda yang memiliki keinginan dan juga keyakinan untuk menemukan ide ataupun solusi dari setiap permasalahan yang ada di Jawa Tengah pastinya melalui startup digital, oke? Tapi program ini itu nggak kaleng-kaleng guys ya. Ini program nggak cuman ya dikasih seminar terus habis itu dilepas. Enggak, ini adalah program yang panjang. Jadi program ini dimulai dari Oktober hingga Desember ya, ini kita menargetkan ada 1.000 peserta, 1.000 anak muda yang punya ide ataupun solusi permasalahan sektoral yang ada di Jawa Tengah. Habis itu Januari hingga Maret, nah di situ tuh kita akan ada bootcamp, ada inkubasi, pokoknya semua segala ilmu akan ada di Januari hingga Maret. Baru setelah itu kita akan ada demo day ataupun final day. Jadi ini programnya wah luar biasa nih ya kan. Benar-benar nantinya akan menghasilkan sebuah karya. Oke, dan program ini tidak akan terlaksana tanpa adanya dukungan dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah, Sampurna untuk Indonesia, dan Hetero Space. Nah, kalau dengar kata startup mungkin masih ada yang berpikir, kenapa sih apa-apa sekarang di startupin gitu ya? Jualan apa? Ngomonginnya startup, apa startup? Pokoknya semuanya kayak harus serba startup gitu ya. Ini apakah hanya tren atau ini memang sebuah revolusi gitu ya? Nah, mendingan kita langsung tanya aja deh sama yang memang sudah berkecimpung di dunia startup digital di sesi dari Jawa Tengah bawa cerita untuk negara. Nah, kali ini ada teman-teman kita pastinya yang emang udah mulai dari beberapa tahun yang lalu. Jadi kita bisa kulik-kulik nih tentang bisnis startup digital. Yang pertama adalah Mas Bayu Mahendra. Mas Bayu Mahendra Saubik ini adalah founder dari Tumbas In yang sudah berdiri dari tahun 2017. Jadi ini biasanya sangat akrab dengan ibu-ibu muda ya karena memang Tumbas In ini bertujuan untuk menghubungkan pelanggan dengan pedagang pasar tradisional. Nah, ini kalau belanja di Tumbas In gitu ya. Dan juga Mas Andi Taru. Mas Andi Taru yang merupakan CEO dari Eduka Studio, di mana Eduka Studio ini adalah produsen game untuk anak-anak usia 2-10 tahun. Hah? Anak-anak begitu dikasih game gimana nih? Nah, ntar kita ngobrol ya. Kita langsung aja panggilkan Mas Bayu dan juga Mas Andi Taru. Boleh bergabung di sini dong. Mas Bayu bisa di tengah, Mas Andi Taru di ujung sana. Apa kabar? Silahkan duduk. Nah, ini kan memang teman-teman saya ini udah lama lah ya berkecimpung. Coba kalau Mas Bayu 2017. Yep. Kalau Mas Andi 2012. Wah, senior startup man. Di saat istilah startup aja nggak ngerti itu gorengan macam apa gitu ya. Coba mungkin Mas Bayu bisa cerita dulu kenapa sih Tumbas In?
Tumbasin itu platform aplikasi buat bantu ibu-ibu belanja di pasar tradisional. Aku. Oke. Ya. Dan kita juga punya misi sosial untuk bantu para pedagang pasar supaya mereka bisa berjualan melalui platform teknologi. Gitu. Jadi kita ngelihat teman-teman pedagang pasar ini kan selama ini belum kesentuh, terutama mereka yang jualannya produk fresh. Jadi dengan aplikasi Tumbasin kita berusaha membantu mereka supaya jualannya lebih laris gitu. Dan mereka juga merasa bahwa oh ternyata ada nih teknologi yang membantu mereka untuk jualan, dapetin customer bukan hanya orang-orang yang datang ke pasar, tetapi ke orang-orang atau anak-anak muda yang selama ini udah mulai lupa sama pasar tradisional. Itu tuh aku lagi ngebayangin ya gimana cara Mas Bayu melakukan pendekatan ke bapak-bapak, ibu-ibu, mbok-mbok gitu kan ya, yang jual cabai dan segala macam. Itu mereka waktu awal-awal tuh gimana Mas? Ya mereka ketika kita datang kemudian kita buat order ke mereka. Ya nembung ya. Dan mereka melihat kita melakukan itu setiap hari, akhirnya mereka open komunikasi gitu. Jadi mereka akhirnya oh ini apa sih, dan mereka tersadar bahwa oh ternyata dengan adanya Tumbasin kenaikan penjualan mereka mulai kerasa nih dari hari ke hari, dari minggu sampai tiap bulan. Mereka malah kadang kalau di musim pandemi seperti ini ada beberapa pedagang yang benar-benar jualannya hanya lewat Tumbasin gitu. Dan itu jadi berkah sendiri ya pastinya sendiri, ya. Betul. Jadi mereka yang mungkin wah di pasar udah jarang yang ngunjungi nih karena kan COVID ini kan kelas terbaru ya di pasar tradisional. Jadi kita ini benar-benar ngasih solusi banget buat para pedagang. Oke. Kalau Mas Adi taruh ini apa? Kenapa anak-anakku umur 2 tahun dikasih game gitu kan ya? Oke. Jadi 2012 kami riset game itu ternyata ada ngasih dopamin kayak kecanduan. Ada faktor kecanduannya karena game itu interaktif dan menarik. Nah, ide dasarnya adalah bagaimana game tapi kontennya edukasi. Jadi kayak membuat sebagai informasi produk kami kan targetnya anak umur 2 sampai 10 tahun. Nah, ide dasarnya adalah bagaimana anak-anak itu belajar tapi tidak digurui gitu dan tidak merasa dipaksa. Nah, solusinya adalah bisa lewat game. Nah, di 2012 makanya kami menunjukkan waktu itu 10 seri namanya Marble, Mari Belajar Sambil Bermain. Nah, waktu itu pas sekali Android masuk di Indonesia. Jadi kita mobile first. Kemudian seiring berjalannya waktu ke sini itu visi kami semakin jelas, semakin luas lagi. Jadi visi Eduka Studio itu bunyinya seperti ini. Memaksimalkan teknologi untuk menciptakan konten dan solusi pendidikan sehingga pendidikan dapat diakses lebih cepat, lebih murah, lebih mudah. Seperti itu. Ini sebenarnya pembelajaran daring yang sudah dimulai dari 2012 ya? Nah, berhubungan dengan pembelajaran daring, kami kan target awal 2 sampai 10 tahun. Nah, 2 tahun yang lalu kami bikin divisi baru, produk baru selain Marble namanya Game Lab. Game Lab ini platform yang bisa digunakan untuk belajar daring, magang daring, pelatihan daring, semuanya serba daring. Nah, kami nyasarnya di level SMA SMK. Nah, 2 tahun yang lalu itu ketika kami launching itu agak sulit diterima oleh masyarakat. Kenapa? Karena masa magang online, masa pelatihan online gitu. Sejak Januari traffic kami luar biasa. Jadi kenapa? Karena orang akhirnya sekarang didorong, dipaksa untuk semuanya ya daring gitu. Padahal 2 tahun yang lalu kita itu solusinya sudah proven bahwa semua itu bisa dilakukan secara daring, kembali ke yang melakukan gitu dan sistem yang di dalamnya. Jadi ini memang bentuknya aplikasi juga ya Pak? Atau bagaimana? Nah kalau yang game edukasi kami bentuknya memang game aplikasi. Tapi kalau yang pembelajaran daring ya bisa diakses lewat mobile, tapi biasanya sekarang masih web app gitu. Jadi sekarang kami segmennya antara 0 tahun sampai SMA SMK. Oke, karena semakin luas ya, tidak hanya game luas, gitu ya. Iya. Tapi kalau menurut Mas Andi Taru sendiri bagaimana sih ekosistem startup digital di Jawa Tengah ini? Di Jawa Tengah melihat ditarik dari 2012 ya perkembangannya bagus. Jadi sudah apalagi hari ini ya
hari ini ada co-working space, sudah mulai ada banyak program untuk startup. Jadi sudah mulai ekosistemnya udah mulai terbentuk. Nah, sudah ini sih kalau menurut saya udah ke arah yang positif semua. Gitu. Artinya itu good thing kalau sekarang anak muda mau bikin startup digital karena ekosistemnya sudah mulai terbentuk. Harus. Oh, okay. Saya bukan good thing lagi, memang ya trennya ke arah sana. Terus kemudian memang kita harus walaupun mungkin perusahaan yang mungkin bukan teknologi pun berpikirnya harus as a startup. Karena itu startup adalah sebuah mindset juga. Karena tanpa sekarang ini dengan teknologi, perkembangan teknologi yang sekarang, ekosistem sekarang, kondisi yang sekarang kalau kita tidak mindsetnya tidak ke arah sana, ya udah punah gitu. Jadi harus. Kalau Mas Bayu sendiri gimana kalau ngeliat ekosistemnya di Jawa Tengah? Cukup berkembang sih kalau aku lihat. Udah mulai banyak bermunculan startup baru. Anak-anak mudanya juga ya mungkin karena informasi gimana caranya membuat startup digital itu seperti apa juga mulai banyak muncul di media-media sosial kayak YouTube atau Instagram gitu ya. Tetapi juga mungkin perlu didorong lagi, kita ngelihat perlu insight-insight dari para pelaku-pelaku startup seperti Mas Andi atau mungkin dari teman-teman di Jakarta atau dari Bandung gitu, yang mereka mungkin udah lebih lama dan mungkin ekosistemnya lebih matang gitu. Jadi harus mulai digenjot lagi, mungkin juga dibantu didorong oleh pemerintah untuk melakukan pelatihan-pelatihan atau mungkin ya perlu bantuan mendatangkan para pelaku-pelaku ekosistem startup yang sudah lama. Biar terus nggak jadi cuma tren wacana aja gitu ya. Sebenarnya salah satunya adalah ini sih keunggulan digital hetero for startup itu memang untuk itu gitu. Tapi aku pengen tanya deh, Mas Bayu itu backgroundnya apa sih dulu? Kalau pendidikan teknik arsitektur sebenarnya. Arsitek. Kalau Mas Adi Taru? Saya SMK-nya saya tekstil. Tekstil. Terus memang saya S1-nya teknik informatika, S2-nya sistem informasi. Oke, aku mau nanya dulu ini arsitek jadi jual sayur, jual buah, jual bawang, gimana ceritanya gitu? Jadi sebenarnya setelah lulus kuliah 8 tahun dulu kerja di bidang konstruksi, tetapi memang setelah lulus kuliah itu memang udah ada passion buat bisnis. Jadi selama 8 tahun kerja itu ya sempat jadi freelance arsitek lah, coba jadi kontraktor lah gitu. Tapi karena aku jalaninya sendiri gitu, ternyata kurang powerful lah kalau bisa dibilang. Jadi ketika ada tahun 2016 aku mulai ketemu teman-teman yang anak-anak muda yang mereka tahu startup digital gitu. Aku mulai belajar dan ya akhirnya 2017 aku mencoba jalanin. Artinya di sini kan melihat permasalahan dong. Ya, pada saat itu melihat permasalahan apa sih sebenarnya yang terjadi? Permasalahannya gini, kalau aku lihat dari kota Semarang sendiri ya, beberapa pasar tradisionalnya itu mulai sepi. Maksudnya ada beberapa pasar tradisional yang mulai dibangun, tetapi nggak tepat sasaran menurutku. Karena penempatan pedagang pasarnya nggak pas. Kemudian beberapa pasar itu dibangun di 2 lantai, di mana layoutnya nggak asik lah ya. Jadi customer itu atau pelanggan yang mau masuk ke gedung baru ke pasar tradisional, mereka ngerasa kayak ini kok nggak enak ya. Effort banget. Ya, betul. Dan akhirnya beralih. Di lain sisi, retail modern di kota-kota kayak Semarang ini itu mulai bermunculan ya kan. Supermarket kecil itu mulai banyak. Nah, orang mulai beralih ke sana gitu. Ini kan jadi tugas kita. Kira-kira apa sih yang perlu dibantu? Kita kan juga nggak bisa terus kemudian nge-push pemerintah gimana nih? Iya. Nggak bisa terus-terusan minta ke pemerintah, kitanya juga harus. Artinya di sini Mas Bayu bisa melihat permasalahan dan menemukan ide untuk solusi itu. Itu juga yang terjadi dengan Mas Andi Taru ya? Iya, jadi ceritanya agak panjang ini. 2000. Oke, 2 hari lagi kita selesai. Enggak sampai. Nah, waktu kuliah ya, saya masih kuliah S1 itu, posisi masih kuliah tahun 2008. Saya ngulik-ngulik ada game engine yang dibikin karya anak bangsa. Namanya GTGA. Nah, kemudian saya kontak kreatornya. Nah, waktu itu kita ndiriin perusahaan, tapi tidak resmi ya, karena kan kita belum pernah ketemu. Jadi waktu itu 4 orang, 1 di Medan, 1 di Jakarta, saya di Salatiga, 1 lagi di Nusa Tenggara Timur. Kita berempat membangun sebuah game engine karya anak bangsa, namanya GTGA, sampai dipakai game developer luar negeri. Nah, 3 tahun 2008 sampai 2011 ini menempa saya yang tidak saya dapatkan di kuliah. Jadi menempatkan saya
oh kita bisa ya bikin engine, oh kita ya bisa bikin framework. Oh framework kita walaupun gratis tapi dipakai ratusan developer sampai luar negeri. Bisa bikin game yang bagus-bagus. Nah di situ saya kenal industri game. Terus kemudian 2012, kebetulan ayah saya dulu kan guru. Jadi ada darah pendidikannya lah. Ada darah pendidikan, terus kemudian. Jadi itu kalau diambil isinya buku kamus ya. Amin. Jadi waktu itu saya waktu pertama mendirikan, jadi saya mendirikan sama istri saya. Itu apa ya yang bisa kita relatedkan dengan game, tetapi bermanfaat buat masyarakat. Nah itu tadi riset, kemudian game itu menarik. Terus kemudian belum ada yang mengawinkan waktu itu ya, itu mengawinkan secara menyeluruh dengan yang namanya pendidikan. Nah makanya kami ngambilnya bottom up. Jadi dari anak pendidikan paling dasar, anak-anak TK PAUD, baru naik ke atas. Oke, jadi artinya di sini teman-teman yang punya background, aku backgroundnya bukan bisnis, ternyata bisa gitu kan ya. Ada background arsitek, ada background IT, bahkan dulunya tekstil gitu ya. Ini juga bisa. Sebenarnya ini yang kita pesan ini yang kita ingin sampaikan juga kepada teman-teman. Tapi kenapa yakin buat startup? Singkat aja, kenapa yakin buat startup? Karena memberikan solusi. Karena memberikan solusi. Ya, 2012 loh, itu belum ada omong-omongan macam-macam. Memang belum. Jadi mungkin 2014 ya baru mulai ramai. 2012 itu belum, tetapi ada satu yang waktu itu sama ya, itu solving lebih cepat, lebih mudah, lebih murah itu lewat teknologi. Oh, jadi intinya di situ ya? Intinya di situ. Solusinya di situ. Kalau Mas Bay? Iya, lebih mudah dijangkau sih. Kita lihat juga penetrasi internet juga semakin tinggi. Terus anak-anak mudanya juga banyak yang mulai banyak yang menggunakan gadget ya kan. Ya itu kan semakin ke sini berarti kan yang tua-tua juga akhirnya mereka pakai gadget juga. Untung Mas ngomong tua nggak kelihatan ke kita ya. Oke. Ya artinya memang mau nggak mau sekarang kayak tadi Mas Andi ngomong harus sudah. Mungkin saya tambahi, Pak. Jadi game kami itu Marble itu udah diunduh 35 juta kali. Terus kami punya satu aplikasi buku interaktif namanya Riri, kemarin masuk ke Reanova juga. Nah itu menariknya, begitu kita launching satu buku, itu yang baca 100.000. Bayangkan itu menghemat biaya, menghemat distribusi dan lain sebagainya. Ya. Itu salah satu contoh kecil yang ya bisa jadi gambaran lah dengan teknologi yang dikembangkan startup itu bisa memberikan solusi. Oke, dengan apa ya? Dengan gejolaknya yang kayaknya emang lagi hype banget nih startup digital di Jawa Tengah. Apa pesan yang ingin disampaikan untuk mengimprove ekosistem ini gitu? Mungkin Mas Adi taruh dulu boleh. Baik, kalau dari ekosistemnya itu harus ada kombinasi semua lini. Jadi government, perguruan tinggi atau pendidikan. Terus kemudian para pelaku startupnya itu sendiri, terus ditambah lagi satu lagi komunitas. Jadi ini memang harus bareng-bareng. Yuk kita bareng-bareng membangun ekosistem ini dipercepat dan nanti saya yakin kalau ini jalan akan membantu perekonomian di Jawa Tengah juga. Saya yakin sekali. Mas Bay? Anak mudanya sih udah pada mulai semangat sih kalau aku lihat. Banyak fresh graduate yang mereka udah nggak berpikir untuk aku cari kerja di korporasi besar gitu atau mungkin di BUMN. Mereka mulai banyak berpikir untuk aku buat startup apa, karena lihat beberapa unicorn kan di Asia Tenggara paling banyak Indonesia. Mereka ingin melangkah seperti ke sana gitu. Nah itu memang perlu bimbingan. Teman-teman yang udah punya semangat, anak-anak muda yang punya semangat, ini akhirnya perlu dibimbing supaya arahnya jelas gitu. Problem yang ingin diselesaikan apa harus jelas. Kemudian marketnya juga perlu divalidasi dengan baik. Spesifik ya, harus spesifik ya. Betul. Oke, baiklah. Ini terakhir deh, apa pesan buat kaula muda untuk yang pingin bikin startup digital, Mas Bay? Tetap semangat, riset terus kalau aku bilang. Validasi market dan problem itu harus jelas, harus match. Kemudian banyak baca buku terkait bisnis. Kalau memang mau masuk ke startup digital ya banyak baca buku tentang teknologi gitu. Kemudian banyak mulai masuk ke ekosistem startup yang mungkin nanti bisa terbentuk di Hetero ini gitu. Jadi itu sih gitu. Ini sebuah solusi ya sebenarnya Hetero for Startup ini ya, Mas Andi. Ya nambahin aja udah saya sangat setuju, nambahin aja. Mungkin tambahin lagi perlu belajar pada orang yang sudah pernah. Jadi mungkin kalau masih baru itu semangatnya meletup-letup. Ya. Tapi saya pesan aja satu,
tetap menekan egoisme dan idealisme. Belajarlah pada orang yang sudah pernah mengalami kegagalan maupun keberhasilan. Itu akan mempercepat kalian jadi tidak mengalami kesalahan yang sama. Aduh, nah itu dia. Kalau awal-awal masih anget-anget sih, on fire gitu ya. Di saat pang, tantangan, kok nggak laku-laku ya. 2 tahun udah. Iya, katanya ada duitnya. Apalagi kalau status di media sosialnya udah berubah founder and CEO. Nah, itu dia. Kadang-kadang jadi jebakan ya. Iya benar. Founder masalah ya, jadi selalu menemukan Udah masalah. senang dulu, udah jadi bangga, pride dulu. Iya, tapi iya, ternyata iya. nggak jalan bisnis. Ada ego di situ ya. Betul. Oke, ini obrolannya seru banget dan kayaknya sekarang saatnya teman-teman untuk bisa membuktikan bahwa kalau Mas Bay yang dulu arsitek aja sekarang bisa oke di startup, dulu Mas Adi Taru yang dulunya belajar tekstil sekarang jadi game menciptakan game dan pendidikan gitu ya. Jadi teman-teman pasti bisa. Ya itu tadi obrolan seru bareng sama Mas Bayu dan juga Mas Adi Taru. Ya kita bisa tahu tuh sekarang ekosistem startup digital di Jawa Tengah emang lagi on fire banget. Makanya jangan sampai ketinggalan ya. Harus ikut nyemplung, harus jadi pemain. Tapi biasanya kalau kayak gini nih suka ada pertanyaan di kepala. Bikin startup digital apa ya gitu kan. Nah makanya sekarang kita akan masuk ke sesi berikutnya yaitu masalah itu sumber dari karya. Makanya jangan menghindar dari masalah, dicari masalah itu ya. Karena siapa tahu bisa jadi karya. Dimana sesi ini akan langsung dipandu oleh Mas Gatot Hendra Putra selaku CEO dari Impala Network. Oke, terima kasih Nessa. Dan sekarang kita ada di sesi panel yang akan dipandu oleh saya. Perkenalkan, nama saya Gatot Hendra Putra. Saya adalah CEO dan founder dari Impala Networks. Dan di sesi kali ini kita nanti akan membahas tentang masalah itu sumber dari karya. Loh, kok bisa? Masalah kok bisa jadi sumber dari karya gitu. Nanti kita akan ada 2 sudut pandang dari panelis kita untuk hari ini. Jadi saya sudah kedatangan 2 orang panelis yang sangat asik buat ajak ngobrol nih seputar ini. Terima kasih buat kehadirannya. Ada Mas Salim dan ada Mas Delta. Mas Salim Hartono. Apa kabar? Baik, Mas. Ya. Baik. Gimana kabarnya, Mas Gatot? Alhamdulillah baik. Mas Salim Hartono ini dari Plug and Play, salah satu akselerator startup. Dan mungkin Mas Salim bisa ceritakan sedikit aja deh, Plug and Play ini bagaimana gitu. Monggo silakan. Bisa. Jadi mungkin kalau kita boleh bilang ya, kalau kita lihat dunia digital sekarang, banyak sekali yang bilang Plug and Play itu venture capital. Yes, ya venture capital. Tapi sebenarnya kita juga accelerator. Nah, di samping accelerator dan venture capital, kita sebenarnya di Indonesia juga do a lot of corporate innovation lab. Meaning kita bantu banyak korporasi di Indonesia untuk connect sama startupnya kita. Jadinya. Jadi kalau pernah dengar nama-nama seperti di lokal ya, kalau kita bilang Sayurbox, Brankas, Dana Bijak, gitu kan ya, Halovina itu salah satu startup yang kita invest. Tapi kita tidak hanya invest, kita juga accelerate beberapa startup dan kita punya program startup setahun bisa 2 kali. Ada batch pertama di semester pertama, ada batch kedua di semester kedua sih, Mas Gatot. Jadi intinya kita accelerator, kita venture capital, kita corporate innovation platform juga, Mas Gatot. Jadi lengkap, ada 3. Lengkap ya. Ini aku pikir nanti akan menarik karena ada sudut pandang dari accelerator dan venture capital tentang bagaimana startup mengembangkan produk gitu, yang asalnya dari problems gitu. Tapi kita juga kedatangan satu panelis yang sangat menarik produknya. Ada Mas Delta.
Apa kabar? Alhamdulillah. Halo Mas Gatot, gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Delta Purna Widyangga, bener ya? Betul. Oke, lengkapnya ini. Ini salah satu salah satu founder dari Kiskas. Bener saya nyebutnya Kiskas ya? Betul. Ya, mungkin kalau saya udah cukup familiar lah dengan Kiskas ya. Mungkin Mas Delta bisa jelasin juga tentang Kiskas ini produk seperti apa gitu. Mungkin untuk teman-teman yang mungkin masih agak awam gitu. Ya, jadi karena kita ngomongin problem ya, ini ya kita berangkat dari sebenarnya Kiskas itu menyelesaikan problem apa sih gitu. Ya. Jadi sebenarnya Kiskas adalah sebuah startup ya yang berusaha menyelesaikan problem bahwa sekarang ini hampir semua orang itu pengennya semua aktivitasnya bisa dilakukan melalui chatting. Jadi mau beli baju, chat dulu, warnanya ada nggak, stoknya ada nggak gitu. Mau order ojek, udah order, chat dulu, Mas, Pak, saya ada di sini nih Pak gitu. Sebelum orangnya datang. Mau konsul dokter pakai chat gitu, malas datang ke rumah sakit. Jadi banyak banget orang yang melihat interaksi dengan bisnis itu sekarang lebih nyaman pakai chatting gitu. Nah, Kiskas adalah sebuah chat platform sebenarnya yang bisa digunakan oleh bisnis untuk berinteraksi dengan konsumennya melalui berbagai macam channel yang konsumennya prefer gitu. Sehingga tujuannya adalah biar kita nyebutnya sih customer experience-nya itu bagus banget untuk konsumennya tadi gitu. Dan dari sisi bisnis juga jadi lebih manageable. Itu mungkin kira-kira Mas Gatot. Oke, terima kasih Mas Delta. Ini aku langsung aja ke dialog kita di panel ini karena ini barusan aku pikir dari Mas Delta udah membuka nih tentang solving the problems gitu. Nah, kalau mungkin pertanyaan yang pertama mungkin dari aku ke Mas Delta ya. Apa sih sebenarnya yang dilihat sama teman-teman Kiskas? Problem apa sebenarnya yang dilihat sama teman-teman Kiskas waktu memulai ide ini untuk dan mengubahnya jadi produk gitu. Sebenarnya yang pertama kali di riset itu apa sih gitu? Kegelisahan apa gitu? Ada penyakit apa dalam masyarakat yang harus disembuhkan oleh Kiskas ini? Ya, pengennya sih langsung ke sebuah ide yang tiba-tiba jadi produk. Cuman dari pengalaman Kiskas ternyata tidak semudah itu mencari problem yang benar-benar worth solving gitu kalau kita nyebutnya. Jadi memang problem yang ini gede, orang banyak yang nyari, orang banyak yang atau problemnya memang bisa dihargai dengan sebuah bisnis model. Jadi kita dari dulu berangkat dari mimpi untuk pengen jadi company B2B yang world class. Nah, kita mengangkat sebenarnya mencari problem atau problem yang pertama kali kita encounter sebenarnya justru dari komunikasi di internal perusahaan. Jadi kita melihat komunikasi internal perusahaan kok ini ya semuanya pakai mainstream messaging apps gitu. Padahal harusnya ada komunikasi yang lebih khusus gitu. Biar lebih kompleks, biar regulasinya lebih cocok. Kalau ada yang keluar nggak ngeluarin dari grup satu-satu. Kita berangkat dari situ. Tapi ternyata problem itu tidak cukup besar untuk dilihat oleh banyak orang. Karena ternyata saya cukup nyaman kok pakai ini. Atau kalau misalnya mungkin mereka ngelihat problemnya sama, tapi begitu diminta bayar, aduh saya yang free aja deh gitu, nggak mau yang bayar dulu. Problemnya kan campur-campur ya jadinya ya, maksudnya. Dan ini juga mungkin jadi pertanyaan standar lah mungkin buat Kiskas kali ya. Terus bedanya apa Mas sama yang udah existing gitu? Jadi tapi kalau yang existing kan campur-campur nih. Kita kemudian berangkat ke kalau ternyata internal communication tidak cukup besar problemnya ketika itu di tahun mungkin 2015 lah ketika kita mengkonklusifkan kalau ternyata ada problem yang jauh lebih besar, yaitu tadi bahwa ternyata bisnis nggak suka atau nggak nyari internal communication tools ternyata. Tapi mereka kemudian nanya ke Kiskas, saya nggak butuh communication tools sebenarnya buat internal chat, saya pakai tools lain aja gitu. Tapi bisa nggak kalian bikinin aku chat buat saya pengen konsumen saya bisa komunikasi sama dokter? Bisa nggak kamu bikin chat supaya guru nih bisa langsung chatting sama muridnya gitu. Ternyata ada problem lain nih yang muncul. Nah, dari situlah kemudian Kiskas berkembang. Kita berangkat menjadi sebuah chat platform yang membantu bisnis melakukan yang kita sebut tadi engaging ke customer-nya gitu. Dengan chat platform yang reliable. Jadi kita memang kalau dibedakan sama yang lain ya, kita memang B2B chat platform konteksnya. Jadi yang kita bantu fokusnya dari B2B ya. Konsumen malah mungkin nggak tahu kalau Kiskas adalah the system behind many system yang kaitannya sama chatting gitu misalnya. Pengen konsul dokter, siapa tahu di situ chatnya ada chatnya Kiskas di sana. Pengen
ngobrol sama guru, bisa jadi di situ ada platformnya Kiskas di situ. Atau pengen sekarang bakal bisa order taksi via WhatsApp misalnya. Itu bisa jadi ada sistem Kiskas di belakang. Seperti itu. Oke. Mungkin aku ke Mas Salim nih. Ini kan salah satu, aku pengen tahu sih dari sudut pandangnya Plug and Play ini sering menghadapi pasti yang kayak gini nih. Gitu. Jadi kan banyak ketemu founders baru, banyak ketemu ide-ide baru, dan seperti biasa gitu, banyak banget calon-calon founders ini memang mereka berangkatnya bukan dari problem, tapi berangkatnya dari ide gitu. Jadi yang dipikirin nomor satu tuh bukan bukan bagaimana solving the problem, tapi yang dipikirin nomor satu tuh feature gitu. Nah, bagaimana mungkin Plug and Play as accelerator gitu, itu ngelihat ini dan apa sih sebenarnya yang dibutuhkan, dan kalau dari sudut pandang Plug and Play gimana gitu, monggo Mas Salim. Ya. Thank you, Mas Gatot. Mungkin yang di-share sama Mas Delta cukup menarik ya. Jadi kadang-kadang startup itu founders datang, terus mereka cuma bisa, oke, saya punya ide A, gitu kan ya. Terus mereka ngelihat ide A ini kelihatannya misalnya A, ya gitu ya X gitu, Mas. Jadi experience gitu. Anggapannya mereka akan ngelihat, oke, ini ide kayaknya cocok untuk kemana aja. Jadi yang pertama sebenarnya yang kita lihat adalah pemahaman akan permasalahan yang harus mumpuni. Jadinya, karena biasanya founder tersebut memahami dari satu view aja. Jadinya mereka nggak ngelihat dari view yang lain. Jadi kadang-kadang founders bilang, oh ya, saya mungkin ada co-founders yang lain ataupun ada tim yang lain, ada partner yang lain, saya pengen bikin startup A gitu atau startup X yang tadi Mas Delta bilang. Tapi mereka cuma pemahamannya antara bertiga aja atau berdua aja, kadang sendiri berpersepsi bahwa idenya mereka akan diterima oleh masyarakat gitu kan. Nah, tapi problemnya adalah para founders ini kadang-kadang ada beberapa yang tidak melakukan yang dinamakan dengan analisa pasar. Jadi nomor satu, apakah ada pasarnya apa tidak gitu. Ide boleh, tapi kalau pasarnya nggak ada, gimana caranya ide itu bisa diterima dengan pasar. Nah itu yang nomor dua. Terus yang nomor tiga, biasanya juga kompetitornya sudah ada belum? Jadinya mereka tidak menganalisa dengan baik apa yang terjadi dengan pasar tersebut. Nah ada baiknya, biasanya startup tersebut harusnya mempunyai rencana kecil yang dites dulu. Karena rata-rata founder startup bilang, oh ya, saya kadang ada yang 5 tahun, ada yang sudah 6 tahun bekerja, dan mereka merasa pemahaman tersebut adalah ide. Jadinya. Tapi belum tentu pemahaman tersebut adalah ide yang baik. Jadinya. Jadi harus dites dengan rencana kecil, harus dicek dengan analisa pasar, harus dicek dengan analisa financial, apakah mumpuni untuk melakukan creation produk yang tadi Mas Delta bilang. Dan tentu saja bisnis ini setelah dilakukan rencana-rencana kecil tersebut, harus melihat rencana bisnis yang lebih menyeluruh. Nah, baru ide tersebut bisa diterima oleh pasar. Biasanya kalau kita sudah melakukan step-step tersebut. Kalau misalnya hanya ide, terus langsung dilempar ke pasar, belum tentu ide tersebut bisa diterima. Jadi ada perencanaan yang baik di belakang sih, Mas Gatot. Oke, terima kasih Mas Salim. Ya, aku pikir ini layak untuk dicatat ya buat teman-teman yang menyaksikan sesi ini, karena tadi itu bocoran semua tuh tadi yang dibilang sama Mas Salim tuh. Itu udah bocorannya semua gitu. Aku mau balik lagi ke Mas Delta ya. Sebenarnya gimana sih Mas untuk menggali core of the problem gitu maksudnya. Jadi problem yang jadi kan kita kalau mencari permasalahan itu kan harus dicari kayak ini problemnya yang lebih spesifik lagi apa, yang lebih spesifik apa. Karena dari situlah kita bisa bikin bagaimana kita bisa punya produk yang sustainable. Kalau dari Kiskas waktu itu gimana Mas? Mungkin bisa jadi tips buat teman-teman yang baru ya, bahwa oh ternyata problem yang kalian angkat itu ternyata masih kurang jeru lah ibaratnya kalau bahasa Jawa nih. Jadi piye carane jero ke meneh gimana gitu. Monggo Mas Delta. Ya, menarik nih pertanyaannya. Gimana caranya mendalami ya konteksnya dengan problem yang pengen kita solve tadi gitu. Yang pertama mungkin kita bisa lihat dari problemnya tadi itu sendiri. Ada beberapa parameter sebenarnya kita perlu cari dari sebuah problem. Karena menurut saya problem itu sangat terkait dengan market atau pasar tadi yang dijelaskan sama Mas Halim. Paling nggak ada 6 mungkin yang mungkin patut jadi semacam checklist lah buat teman-teman sekalian yang pengen lihat problem saya ini sebenarnya sebagus apa sih gitu untuk di-solve gitu. Yang pertama itu soal problemnya populer nggak gitu. Maksudnya ada banyak nggak yang punya problem ini gitu. Banyak itu asumsinya kalau apalagi di Indonesia ya, harapannya bisa jutaan orang gitu yang melihat problem itu gitu. Atau kalau misalnya B2B bisa jadi ribuan companies yang mungkin punya problem itu gitu.
Terus yang kedua, problemnya tumbuh nggak? Artinya problemnya ini, misalnya sekarang kelihatan kecil, tapi karena teknologinya makin berkembang, problem ini bakal jadi problem yang besar, misalnya 3 tahun lagi. Gitu. Jadi itu juga. Jadi ketika kita bisa masuk sekarang atau bisa nge-solve ini sekarang, kita nggak ngapa-ngapain aja, sebenarnya marketnya tumbuh gitu. Jadi kita juga ikut tumbuh dengannya. Gitu. Terus yang ketiga, problemnya urgent nggak? Ini problem yang sebenarnya nanti aja deh di solve-nya tahun depan gitu misalnya. Atau ini problem yang harus sekarang di solve-nya gitu. Misalnya kalau tiba-tiba orang harus kerja dari rumah, tiba-tiba harus pakai video conference semua, itu kan problem yang harus di-solve sekarang juga gitu. Kalau enggak ya company-nya harus bisa mati gitu misalnya. Yang keempat, problemnya mahal nggak gitu. Ini problem yang kalau nggak di-solve, orang harus keluar biaya terus nih misalnya. Setahun sekali harus meeting, misalnya ngeluarin biaya meeting sekian puluh juta misalnya. Itu biaya, dan itu kalau semakin mahal semakin bagus berarti problemnya. Terus yang kelima, itu problemnya wajib nggak? Maksudnya bisa jadi ada regulasi misalnya secara legal yang mengharuskan sesuatu harus ada. Misalnya tanda tangan digital gitu. Ini semuanya tiba-tiba ada regulasi yang mengharuskan misalnya harus pakai tanda tangan digital. Nah, itu artinya problem yang harus ada yang solve gitu. Dan secara regulasi mewajibkan. Yang terakhir sebenarnya juga mirip dengan yang populer tadi atau berapa banyak yang ini. Tapi juga yang terakhir ini lebih ke seberapa sering gitu. Ini problem yang terjadi sebulan sekali, setahun sekali, atau sebenarnya tiap hari atau bahkan tiap jam terjadi gitu problemnya. Bukan berarti kalau setiap setahun sekali itu jelek ya. Bisa jadi emang setahun sekali tapi nilainya tinggi bagus gitu. Airbnb itu menurut saya termasuk problem yang mungkin cuma orang berlibur kan setahun 2 kali gitu ya. Problemnya itu muncul setahun 2 kali gitu. Tapi banyak banget yang problem itu. Tapi semua orang pengen liburan. Semuanya pengen liburan. Jadi itu problem yang gitu mungkin ya salah satu cara untuk mendalami problem tadi. Terkait caranya sih menurut saya yang paling menarik itu yang satu adalah sebenarnya bertanya sih. Artinya ini metodenya ya. Talk to the customers. Artinya potensial customersnya siapa gitu. Dan ada buku yang menurut saya bisa saya rekomendasi, judulnya The Mom Test. Itu intinya gimana caranya nanya. Bahkan yang kalaupun ibu kita yang jawab, dia nggak bisa bohong gitu. Maksudnya biasanya kalau ibu kan karena kita nunjukin ide, ibu pasti bagus idenya gitu. Nah, ini gitu. salah satu problem di Indonesia tuh kayak gitu. Kalau kita nanya gitu, Anda tertarik nggak dengan produk saya? Oh iya tertarik Mas. Gitu. Apalagi, karena orangnya ramah-ramah. Nah, terus yang kedua tuh ya metodenya menurut saya adalah memang menelurkan yang kita sebut MVP, minimum viable product. Artinya memang solusi kita kan sebuah eksperimen ya. Jadi kita nggak pernah tahu bahwa apa yang pengen kita begitu kita menelurkan solusi tadi benar nggak problemnya mereka solve gitu. Itu mungkin ya dari saya. Oke, terima kasih Mas Delta. Ini aku pikir tadi yang disebutkan juga sangat layak dicatat sama teman-teman semuanya ya, yang mengikuti sesi panel ini, karena itu poin-poin itu yang perlu kita uraikan dalam mengelola problem yang mau kita solve ini seperti apa. Karena hidupnya kita ini kan penuh dengan masalah. Saking banyaknya masalah sampai kita nggak tahu kalau itu tuh masalah. Gitu. Jadi mungkin poin-poin dari Mas Delta tadi bisa kita gunakan buat evaluate lagi, gitu. Apakah ini adalah problem yang layak untuk kita solve atau tidak, gitu. Nah, masih seputar ini, Mas Halim, aku mau bertanya sih sebenarnya. Dengan sedemikian banyak startup yang berhasil di-accelerate sama Plug and Play, yang tidak berhasil juga tentunya juga banyak. Dan dari ketidakberhasilan ini tuh rata-rata banyak banget teman-teman yang mandek di tengah jalan. Jadi nggak sustain gitu. Nggak sustainnya itu bisa jadi karena motivasi, bisa jadi karena mereka produknya ternyata kurang solid gitu. Kalau dari sudut pandang Plug and Play, sebenarnya apa sih yang membuat teman-teman startup dan produknya ini bisa sustain itu secara umum mungkin ya, yang banyak terjadi di kasusnya Plug and Play itu apa yang bisa diceritakan? Monggo Mas Halim. Jadi panjang nih ceritanya, 1,5 jam ya Mas ya, ke depan ya. Singkat, karena ini waktunya kita terbatas juga deh. Jadi pertama yang saya mau menggarisbawahi sebenarnya, saya boleh bilang ya, Mas Delta mengerti sekali dengan problem yang terjadi. Jadinya, itu nomor 1. Karena startup itu rata-rata pemahaman problem ataupun isu yang terjadi di market, baik itu customer-nya B2B, that's coming up from corporates, ataupun dari consumers, itu sebenarnya harus dilakukan dengan pemahaman yang baik. Jadinya, Mas
Mas Delta bisa memberikan pemahaman dengan 6 poin tadi, yang problemnya. Dari yang pertama sampai yang poin nomor 6. Nah, itu pertama yang saya harus garis bawain. Karena banyak startup melihat problem itu hanya di garis besarnya saja. Jadi mereka tidak melihat secara mendalam, yang seperti tadi Mas Delta tadi bilang. Nah, jadi pemahaman problem itu adalah satu yang biasanya dari kita akan kita lihat. Tapi yang kedua sebenarnya balik lagi yang tadi saya bilang, kalau startupnya baru mulai, biasanya rencana bisnis awal yang reliable itu kita juga lihat, Mas. Jadinya, kenapa? Karena rencana bisnisnya awal yang sudah melalui proses trial dan error dan mendapatkan traksi ataupun traction, itu berarti startupnya sudah melalui proses bahwa mereka sudah mengetahui bahwa mana rencana yang baik, mana yang rencana tidak benar sebenarnya. Dan biasanya kalau mereka punya roadmap ke depan, kalau yang sudah growing stage, itu biasanya mereka punya roadmap ke depan. Nah, startup itu berkesinambungan ataupun dikatakan baik kalau mereka sudah punya pemahaman awal yang tadi problem, punya rencana yang di minimal terus skalanya kecil dan sukses sudah melakukan trial dan error, dan selanjutnya memiliki roadmap apa aja problem-problem yang berkelanjutan yang seperti tadi Mas Delta bilang. Nah, itu kita boleh bilang bahwa startupnya mengerti apa yang sedang terjadi. Tetapi selain itu sebenarnya ada poin kedua yang kita lihat. Biasanya kita melihat intuisi dari founders-nya sendiri. Intuisi itu dalam artian adalah apakah founders-nya punya leadership yang baik, itu nomor satu. Terus yang kedua, apakah founders-nya bisa mempengaruhi timnya untuk mengarah ke tujuan yang akan founders-nya akan bawa timnya tersebut, ya kan? Terus yang terakhir adalah mengerti sebenarnya marketnya itu nanti berubahnya kemana. Karena kadang-kadang problem itu dari 1 ke 2 bisa berubah, Mas. Jadinya. Kalau kita bilang pandemik sekarang kan ya, banyak travel hospitality bisnis die. Kenapa? Karena mereka sudah terbiasa dengan traditional business. Jadi banyak yang kalau kita makan harusnya dine in. Mereka hanya provide dine in services. Mereka tidak melihat digitalisasi. Jadi begitu pandemik datang, mereka tidak melihat bahwa marketnya ada di mana. Nah, transisi dari dia melihat marketnya itu mengarah kemana dan backup plan apa aja yang sudah dipersiapkan, nah itu yang akan bikin startup itu sustainable sebenarnya. Ya, jadi memang nggak boleh ngeyel ya Mas ya. Jadi memang kita nggak boleh ngeyel, harus ngikutin perkembangan tuh sekarang seperti apa. Iya, jadi kita sudah punya market pun ya. Saya nggak perlu bilang lah. Kalau kita lihat restoran ya di Jakarta ya banyak sekali yang tutup, bahkan yang namanya besar pun tutup, harus tutup karena situasi. Tetapi sebenarnya mereka harusnya sewaktu mereka rame, sewaktu mereka punya ceruk market yang bagus, mereka harus melihat sebenarnya ke arah mana. Dan biasanya bisnis-bisnis yang sudah melihat bahwa, oh ya, makanan itu sebenarnya bisa didigitalisasi, bisa jadi frozen food, bisa jadi di-deliver ke rumah. Walaupun itu konsepnya seperti apapun ya, jadinya. Nah, itu yang sebenarnya yang harus, intuisi itu yang harus dimiliki oleh leader-leader di startup sebenarnya. Oke, wah ini seru banget sebenarnya ngobrolnya. Cuman sayangnya waktu kita ini sangat terbatas untuk ini. Tapi saya ada satu pertanyaan terakhir mungkin ya buat kedua panelis kita yang luar biasa ini. Jadi tumbuh kembangnya startup itu bagaimanapun juga sangat tergantung dengan komunitas yang ada terbentuk di lingkungan masing-masing. Gitu, atau dari ekosistem yang dibentuk di tempat masing-masing. Nah, program ini adalah program yang diinisiasi oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebenarnya untuk menciptakan komunitas-komunitas baru dan ekosistem-ekosistem baru di mana teman-teman calon founders mungkin bisa growing gitu. Nah, bagaimana teman-teman di sini melihat gitu? Mungkin ini pertanyaan buat dua-duanya ya, buat Mas Delta dan buat Mas Salim gitu. Bagaimana pandangan Anda sekalian terhadap pentingnya interaksi dan networking dalam suatu ekosistem atau dalam suatu komunitas gitu. Mungkin dari Mas Salim dulu deh. Oke. Mungkin saya cerita sedikit ya. Moga-moga cukup waktunya. Jadi kalau kita bilang ekosistem digital startup ya, sebenarnya complementary dari semua parties ya, baik itu government, baik itu industri player, ataupun yang kita bilang dengan corporate, yang tadi Mas Delta juga mentioning dia bergerak di bidang B2B, itu sebenarnya merupakan satu total ekosistem yang harus dibangun. Jadi tidak hanya accelerator aja, jadi tidak hanya plug and play aja. Impala Network juga punya bagian. Kalau kita bilang, Mas Delta juga punya bagian. Jadi kalau kita, mungkin saya cerita sedikit ya, 1 menit ya. Jadi biasa kan kita 5 menit, 4 menit pitch gitu. Jadi 1 menit mengenai kalau pernah dengar Silicon Valley. Nah, saya nggak akan cerita banyak, mungkin sedikit ya. Kalau kita bilang Silicon Valley mulainya kapan? Ada yang bilang, oh iya, itu mulainya 30 tahun yang lalu. Itu mulainya 50 tahun yang lalu. Tapi sebenarnya mulainya itu sejak Frederick Terman
Jadi Dean Stanford University tahun 1951 dia mencetuskan ide untuk saya mau bangun industrial park di sekitar Stanford University. Jadinya industrial park tersebut sebenarnya banyak sekali company-company yang diajak untuk berkecimpung di situ menjadi bagian dari ekosistem tersebut. Jadinya. Nah, salah satunya adalah Dean tersebut itu mentor namanya Hewlett Packard. Kalau pernah dengar Hewlett HP. Mereka mentor studennya sendiri. Mereka bilang, kamu kalau mau buka aja di Stanford Industrial Park. Karena ini cikal bakal semua teknologi yang akan terjadi. Nah, waktu 1951 sampai tahun 1970-an, itu Silicon Valley itu bahkan belum ada. 1971, jadi waktu itu karena industrinya bukan 4.0, industrinya adalah semiconductor, jadi 1951 sampai 1971 itu lebih banyakkan teknologi supporting untuk yang sekarang kita bilang ekonomi digital yang teknologinya very high tech gitu. Yeah. Jadi 1971 ada jurnalis namanya Don Hoffler, dia bilang, ini kayaknya bisa jadi cikal bakal Silicon Valley. Nah, dari tahun 1971 mulai keluar tuh, ada Apple mulai buka di situ. Nah, itu juga salah satu lulusan beberapa orang yang sekarang founder-founder di Stanford. Jadi cikal bakalnya mulai tumbuh dari Apple, dari company-company awal yang 30 tahun lalu sampai sekarang kalau kita boleh bilang Zoom pun yang kita pakai nih 2013 itu cikal bakalnya juga dari Stanford sana. Jadi sebenarnya butuh banyak orang gitu karena di kita pun kita melihat bahwa puzzle ekonomi digital itu tidak hanya peranan dari satu orang, tapi peranan dari multiple parties, dari government. Government semestinya harusnya lebih suportif, gitu kan ya. Dari sisi startup pun sebenarnya harus open untuk bekerja sama dengan beberapa multiple party tersebut. Nggak bisa cuma satu aja sih, Mas Gatot. Karena masing-masing punya peranan masing-masing di dalam roda puzzle dari ekonomi digital tersebut jadinya, Mas Gatot. Oke. Komprehensif, terima kasih Mas Halim. Bagaimana kalau menurut Mas Delta peran lingkungan, komunitas dan yang membuat Kiskas jadi seperti sekarang nih? Kalau dari sudut pandang Mas Delta gimana? Monggo. Ya, mungkin saya lebih lebih ke wishlist gitu ya atau practical demand gitu. Iya. Cuman saya setuju banget dengan yang disebut dijelaskan oleh Mas Halim tadi. Ini multi parties problems ini sebenarnya. Ini problem besar, ini problem yang sebenarnya perlu di-solve sebagai countries ya, sebagai negara. Dan saya setuju ada banyak pihak yang harus involved di sini gitu. Mungkin ini lebih ke ada 3 poin yang mungkin saya lihat patut jadi perhatian dan parties yang involved tadi yang disebut government, yang disebut accelerator misalnya atau komunitas atau startup itu sendiri itu mungkin perlu jadi perhatian di sini. Yang pertama tuh menurut saya memang yang paling penting adalah people gitu. People ini dalam artian adalah ya orang-orangnya itu yang perlu ready untuk bisa berinovasi dalam industri digital kreatif gitu. Mulai dari yang paling kritikal menurut saya adalah talent sih baik as a founders, as a innovators, as a engineers, as a content creators, banyaklah talent-talent yang butuh diciptakan, butuh kita tumbuhkan, butuh kita improve terus gitu di Indonesia ini untuk memastikan ekosistem kita ini berjalan dengan baik. Nah, dan ini saya rasa udah bisa work in progress sudah cukup lama ya, mulai dari kampus, mulai dari sekarang banyak bootcamp kalau misalnya untuk tech talents maupun bahkan yang untuk talent-talent yang lebih recent seperti data scientist atau data engineer sudah punya bootcampnya sendiri-sendiri. Nah ini menurut saya tren yang bagus banget. Gimana caranya juga dari sisi pemerintah juga nggak kalah di sini. Misalnya ya di formal education juga harus ready dong dengan talent-talentnya. Apakah dari misalnya sekolah kejuruan ataupun di universitas negeri, universitas swasta juga perlu melihat bahwa industri digital kreatif is the future gitu. Kita harus bareng-bareng bisa bangun ini. Sehingga nanti di people ini juga cukup kritikal kaitannya sama kolaborasi yang tadi saya appreciate banget yang plug and play lakukan di saya paling kelihatan kalau di Indonesia ya bagaimana mereka bisa menghubungkan nih antara startup dengan huge companies, big companies yang kalau startup apalagi B2B ya konteksnya seperti Kiskas ini mungkin go to market strategy seperti itu nggak kebayang sebelumnya. Jadi eksistensi atau kontribusi dari plug and play dalam hal ini menyediakan platform kolaborasi ini menurut saya jadi penting di situ. Terus yang kedua yang tadi yang pertama people, yang kedua itu funding menurut saya memang. Fund itu butuh sih untuk kita kemudian dan ini menurut saya critical point-nya adalah government kalau misalnya kita lihat di sisi secara pemerintahan itu perlu melihat bahwa startup ini punya mekanisme yang sedikit berbeda dengan UMKM sebenarnya.
Jadi berbeda sama UMKM yang bisa jadi di day zero, day one itu bisa langsung make money. Startup mungkin nggak make sense untuk punya uang di awal gitu. Konteks rule of games-nya agak beda di sini. Cara kerjanya sedikit berbeda. Ini yang mungkin harus karena research base ya. Bisa research base, kita harus banyak hipotesa di situ. Kita harus cuman mungkin cuma 10% yang berhasil, tapi 10% yang berhasil bisa jadi gede banget gitu sebenarnya. Nah, ini yang patut jadi perhatian di situ. Nah, yang terakhir ya tadi ya, in general law and regulation yang ada di negara kita memang tadi support dari pemerintahan tadi yang perlu diimprove gitu, mulai dari yang simple ya, misalnya bikin perusahaan di Indonesia, terus bahkan sampai hal-hal yang kaitannya sama tax atau pajak untuk perusahaan inovasi atau perusahaan rintisan itu juga mungkin menurut saya patut jadi perhatian. Dan saya rasa ini juga sesuatu yang sekarang dengan adanya bidang-bidang khusus di pemerintahan yang melihat ke arah sini, saya melihat banyak banget improve-nya dibandingkan ketika contohnya ya, kalau dalam konteks Kiskas, dibanding ketika Kiskas baru banget mulai tahun 2013, wah itu beda banget sekarang ekosistemnya. Saya melihat banget pertumbuhan ekosistem itu, saya melihat banget perubahan yang muncul, dan saya sangat appreciate terhadap pihak-pihak yang berkontribusi di situ. Oke, terima kasih Mas Delta, terima kasih Mas Salim. Seru banget kita ngobrolnya, walaupun sayangnya singkat, jadi mungkin harapannya next mungkin kapan-kapan kita bisa gosip-gosip lagi gitu seputar ini. Dan kembali lagi ya, yang tadi sudah disebutkan bahwa ini program ini harapannya adalah bisa menginisiasi teman-teman di Jawa Tengah, karena ini saya appreciate banget perhatian Pak Gubernur dan pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk bisa menginisiasi hal ini, dan ini mungkin harapannya juga bisa memicu daerah-daerah lain biar kayak kita juga nih yang kayak gini, karena talent itu ada di mana saja, dan tinggal bagaimana kita bisa nurturing teman-teman calon-calon founders, dan karena mereka ini harapan Indonesia ke depan ada di mereka. Terima kasih atas waktunya Mas Salim dan Mas Delta. Semoga next kita bisa ngobrol lebih dalam dan lebih asik lagi. Dan oh ya, teman-teman mungkin kalau mau menghubungi Mas Delta dan Mas Salim, apakah bisa lewat mana gitu, email atau apa? Mungkin mereka penasaran banget ya, dan terinspirasi dengan sesi ini, mungkin bisa berkomunikasi langsung mungkin. Email saya cukup gampang. Email saya itu d1huruf @kiskas.com. d@kiskas.com. Oke. Kalau saya juga gampang, Mas. Kalau tahu Halim Perdana Kusuma itu kan lapangan terbang ya, halim@plugandplay.co.id. Oke. Ya, itu email yang cukup gampang, teman-teman. Kalau mau reach out, diskusi apa saja, aku pikir segera mungkin setelah waktunya cocok, pasti akan dijawab gitu oleh Mas Salim dan Mas Delta. Terima kasih atas kesempatannya. Semoga tetap sehat dan kita segera bisa kumpul-kumpul secara fisik mungkin next time. Terima kasih, Terima kasih Mas atas sesinya. Terima kasih Mas Gatot. Oke, saya akhiri sesi panel yang kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti. Sampai ketemu lagi di sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai di sini masih ada yang bertanya-tanya, apa itu Hetero for Startup? Nah ini deh ya, mari kita jelaskan lagi, mari kita ngobrol lagi tentang Kembulan Digital Hetero for Startup. Yang pasti Hetero for Startup ini didukung penuh oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah ya, dan di mana di sini memang untuk meningkatkan jumlah wirausahawan digital muda yang baru ya, dan ini memang perlu langkah yang nyata. Oke, dan kita di sini memang ingin memberdayakan generasi muda yang memiliki keinginan dan juga keyakinan untuk menemukan solusi atas masalah yang ada di sekitar. Jadi pasti di sekitar kita kan ada nih masalah-masalah yang terjadi gitu ya. Nah itu kita bisa tuh ya tangkap itu sebagai peluang dengan menciptakan sebuah solusi melalui startup digital. Apa aja sih ruang lingkup yang jadi fokus di Kembulan Digital Hetero for Startup ini? Ada UMKM, kesehatan, pendidikan, pariwisata, logistik dan transportasi, dan juga umum. Karena program ini adalah program yang cukup panjang sampai tahun depan, jadi kita bagi nih ada beberapa tahap. Yang pertama tahapnya adalah mulai Oktober hingga Desember ini adalah tahap di mana kita akan menseleksi peserta. Jadi peserta usia 18 sampai dengan 45 tahun sudah memiliki tim yang beranggotakan maksimal 5 orang, bisa submit timnya ke web di bawah ini.
Selanjutnya adalah tahapan bootcamp, di mana peserta yang sudah lolos seleksi akan diberikan bootcamp bersama dengan mentor-mentor yang sudah disediakan dan yang pastinya oke banget. Lalu ada demo day, di mana peserta yang udah lolos tahap bootcamp akan melakukan presentasi di depan dewan juri dengan waktu maksimal 5 menit dan akan dipilih 7 tim untuk lolos di tahap selanjutnya. Ada tahapan inkubasi. Tahapan ini peserta akan diinkubasi sebelum nantinya akan dipertemukan di final dan juga pitching langsung di depan dewan juri. Dan yang terakhir adalah final day. Di dalam tahapan ini turut hadir beberapa investor yang akan melihat sesi pitching ini, di mana tim terbaik yang terpilih sampai dengan tahapan akhir akan mendapatkan pendanaan senilai total 50 juta rupiah. Nah, udah nggak ada alasan kan untuk nggak daftar di Kembulan Digital Hetero for Startup. Langsung aja submit tim kamu di bawah ini di websitenya www.hetero.space/hetero4startup/. Kita tungguin. Udah tahu ekosistemnya sedang on fire, udah ngerti gimana caranya mencari masalah. Biasanya pertanyaan berikutnya adalah dukungan dari pemerintah gimana nih? Jangan salah, pemerintah Provinsi Jawa Tengah ini sangat mendukung gerakan-gerakan seperti ini. Oleh karena itu di sesi ini kita akan ngobrol bersama dengan pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang kali ini bersama dengan Ibu Emma Rahmawati selaku Kepala Dinas Koperasi dan UKM Jawa Tengah. Dan juga Bapak Gubernur kita dong, Bapak Haji Ganjar Pranowo SHMIP. Di mana sesi kali ini akan dipandu oleh luar biasa juga nih. Senior Lead Microsoft Worldwide dan Rektor Universitas Mahakarya Asia. Beliau ini juga alumni Universitas Gadjah Mada jurusan Teknologi Informasi dan alumni Macquarie University Australia. Kita langsung aja bersama dengan Mas Vero Veriska dalam sesi kolaborasi gaya baru ala Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam dimanapun Anda menonton acara ini. Jumpa lagi dengan saya Vero Veriska Ariananda yang akan menjadi moderator pada diskusi hari ini. Dan hari ini senang sekali kita sudah bersama dengan dua tokoh yang sangat inspiratif yang akan membagikan perspektif dan juga pandangan mereka terhadap UMKM. Bersama saya ada Gubernur Jawa Tengah, Bapak Ganjar Pranowo. Assalamualaikum Pak, selamat pagi, selamat sore. Semangat pagi. Semangat pagi, pokoknya dimanapun harus semangat pagi. Semangat pagi. Tetap sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus bersama saya juga ada Ibu Emma Rahmawati dari Dinas UMKM Jawa Tengah. Selamat pagi Bu. Pagi Mas Vero, selamat pagi semua yang melihat dan mendengarkan acara ini. Ya, dan hari ini kenapa kita pakai masker? Karena kita ingin membatasi penyebaran COVID-19 dan itu penting sekali. Oke? Nah, hari ini tema diskusi kita adalah kolaborasi gaya baru ala Jawa Tengah. Jadi saya ada 5 pertanyaan untuk dua narasumber kita. Yuk, kita langsung aja. Pertama mungkin pertanyaan untuk Pak Ganjar Pranowo. Pak, kami ingin mendapatkan pendapat Bapak tentang daya saing anak muda Jawa Tengah di dalam industri kreatif, khususnya startup. Dan kami ingin mendapatkan wejangan dari Pak Ganjar untuk anak muda, khususnya mereka yang bergerak di industri startup di Jawa Tengah, Pak. Mas Vero, anak muda hari ini itu tidak bisa diprediksi. Kadang-kadang mereka melampaui batas-batas, bahkan saya sendiri terkejut-kejut melihat anak muda sekarang. Hampir-hampir generasi milenial, generasi Z, mereka sudah berbeda sekali cara berpikir, caranya sudah beda.
Maka kalau kemudian banyak orang dulu cita-citanya jadi ya pegawai begitu. Anak sekarang enggak. Saya mau jadi sociopreneur. Saya pengen buat usaha sendiri meskipun kecil. Small is beautiful katanya begitu. Saya tidak mau kerja di kantor. Saya pengen kerja di manapun karena teknologi informasi bisa menyelesaikan semua itu. Maka sebenarnya anak-anak muda ini butuh kita kasih ruang. Dan yang tua-tua, kita, ngaku tua ya. Dan yang tua-tua kayak kita itu fasilitasi aja. Kalau Ki Hajar Dewantoro itu kita tuturi Handayani aja. Jadi kita kasih frame, Anda tetap hormat sama orang tua, tetap hormat sama guru ya. Cinta bangsa dan negara. Kita kasih frame, silakan Anda bermain. Mas, pada saat mereka dikasih, waduh saya tidak berpikir. Itu ide, nerobosnya kemana-mana. Yang kadang-kadang di pikiran kita aja nggak ada. Bagaimana tiba-tiba mereka bisa mendesain sepatu, dia jual. Ada produk yang konkret, yang real. Tiba-tiba dia membuat aplikasi dan memudahkan pekerjaan banyak orang. Atau tiba-tiba dia menjadi seorang sociopreneur yang kemudian dia membantu banyak orang dengan idenya dan kemudian dia punya passion yang cukup hebat. Jadi kalau kita melihat anak muda hari ini, fasilitasi aja deh. Kasih ruang lebih banyak deh gitu kan. Frame-nya dibatasin, silahkan berkreasi, silahkan berinovasi. Nanti Mas, semua produknya keluar. Gitu. Oke, menurut Ibu, bagaimana untuk anak muda yang saat ini sedang menjadi pelaku startup? Bagaimana mereka meningkatkan daya saing mereka di kancah nasional dan mungkin internasional? Terima kasih. Jadi kalau saya melihat belum sampai ke internasional ya Mas, ini kan konteksnya Jawa Tengah. Kita melihat kalau di daerah memang kita memang butuh ruang untuk memfasilitasi anak-anak muda ini supaya mereka benar-benar mau belajar, kemudian mereka mau meningkatkan kapasitasnya terutama dalam bisnis startup ini. Karena sebenarnya banyak sekali. Kemarin saya kirim ke Pak Gub gitu ya, itu anak lulusan SMP loh Pak itu Pak. Mengirimi saya robot untuk yang cuci tangan gitu kan. Itu anak SMP tapi kemudian dia sudah menjadi UKM yang sukses. Nah ini dia kemudian membina teman-temannya sesama anak-anak SMP, lulusan SMA, SMK itu untuk didampingi untuk bisnis teknologi. Nah, itu di daerah Tegal. Nah, sehingga memang harapan kita sebenarnya kalau bisa memang pemerintah di semua kabupaten di Jawa Tengah ini bisa memfasilitasi anak-anak muda ini dengan ruang-ruang yang mereka bisa bertemu, berkumpul, berkolaborasi untuk mengembangkan sistem digital ini. Itu yang saya harapkan seperti itu. Nah, ini sudah tumbuh mulai ada di Tegal misalnya. Mereka memberikan ruang memang untuk anak-anak muda berkolaborasi, mau membuat film, mau membuat bisnis teknologi. Nah, ini baru kecil, Mas. Baru sedikit sekali yang di Jawa Tengah, sehingga harapan kami memang ya semua kabupaten bisa melakukan itu. Tetapi memang yang mungkin kita harus dorong kepada teman-teman kabupaten seperti yang sampaikan Pak Gub tadi, yang tua-tua ini memfasilitasi aja. Kalau Pak Gub mengatakan begini, iki sing sebelah kene, sing bagian memfasilitasi, iki sing nganggo kaos, nanti yang bergerak kan begitu. Memang kan dunianya udah beda ya Mas, alamnya udah beda. Nah sehingga teman-teman kabupaten harus disadarkan di pemerintah kabupaten bahwa Anda memfasilitasi saja, tapi yang bergerak biar anak-anak muda. Karena ada juga pemerintah kabupaten yang sudah memfasilitasi, tapi dia tidak memberikan kesempatan pada komunitas muda, sehingga akhirnya ruang ini nggak ada kosong Mas, nggak ada apa-apanya. Nah ini baru yang kita bicara tentang daya saing di level kita sendiri aja, belum sampai nasional, karena ini yang masih PR sangat banyak. Kita baru sekitar 3%, mau naik 11% kan berat sekali ya Pak. Nah itu yang kita garap adalah bagaimana supaya pemerintah memfasilitasi supaya anak-anak muda punya daya saing, terutama dalam teknologi gitu. Oke, Ibu bicara poin yang bagus sekali tentang teknologi dan juga tadi menyebutkan tentang robot ya. Yeah. Jadi memang saat ini adalah eranya robotika, machine learning dan juga kecerdasan buatan. Nah mungkin untuk Pak Gubernur nih Pak, tadi kan disebutkan bahwa ada anak SMP dari Tegal yang bisa menciptakan robot. Nah pertanyaannya Pak, bagaimana supaya ada lebih banyak anak-anak yang hebat seperti itu yang bisa memanfaatkan teknologi di Jawa Tengah Pak? 1, ruang udah dikasih. 2, kita beli produknya. 3, kita promo. Kalau kemudian ada stimulan itu yang diberikan kepada mereka, mereka bangga dong. Waduh, punya aku dipakai, Bu Emma ini ngasih saya, Pak itu robotnya bagus loh. Biasanya kalau saya begitu dia kirim aja, nanti dipasang. Pak nanti kita mau pasang kok Pak, nanti dipasang di rumah Bapak ya biar orang tahu. Itu aja udah seneng. Maka saya bilang jangan dipasang, saya beli dulu gitu. Beli itu adalah rewarding yang bisa kita berikan kepada mereka. Udah asik gitu kan. Padahal ditaruh aja dia seneng kan. Nah, cara penghargaan dan insentif termasuk kadang-kadang kita kasih award ya, ada kontesnya,
ada ruang kompetisinya, ada ruang kolaborasinya, maka mereka akan muncul semangat untuk berkompetisi. Jadi achievement motivation-nya akan muncul. Dan yang seperti ini harus dirangsang terus-menerus. Jadi kayak ya istilah lamanya stick and carrot gitu ya. Jadi kita kasih carrot terus kemudian kita pacu terus, tapi carrotnya taruh di depan, sticknya di belakang. Jadi dirangsang agar mereka terus meloncat, sehingga anak-anak ini bisa berkembang begitu. Nah, ini tuh tadi dari sudut pandang bagaimana kita menciptakan banyak inovasi. Mungkin untuk Ibu, bagaimana supaya pelaku UMKM memanfaatkan teknologi untuk proses dan juga untuk bisnis mereka sehingga lebih berkembang, Bu? Nah, ini dia, Mas. Ini cerita lucu, saya ingin cerita dulu. Kami kan selama ini kalau melatih UKM itu, Mas, melatih teknologi untuk UKM, saya untuk masuk e-commerce, yang dilatih itu 2.000, yang masuk ke bisnis itu hanya 400. Sehingga kemarin kami balik. Bersama dengan seluruh e-commerce, kita melatih pendamping, Mas. Jadi pendamping yang saya latih, dengan kan macam-macam nih, kalau misalnya beli-beli caranya begini, Instagram, Facebook begini, Bukalapak begini lah. Yang kita latih ini pendamping. Pendamping saya beri tugas 1 orang pendamping, misalnya minimal 5 orang didampingi UKM sampai masuk. Ternyata sama saja, Mas. Masuk 396 UKM, itu yang aktif bisnis hanya 100, Pak. Itu kayaknya memang harus pelan-pelan, sehingga memang pendampingan ini menjadi sangat penting. Sehingga saya sih mendukung program kakak kelasnya di mana di Kementerian Koperasi ya. Jadi 10 orang UKM itu mengangkat 1 orang yang paham tentang IT, dia yang kemudian mendampingi UKM itu untuk berbisnis online. Karena memang kalau UKM itu kan diberatin di urusan produksi. Nah jadi seperti itu, Mas, di GoFood juga sama, Mas. Dari 114 yang kita kerjasamakan dengan GoFood, itu yang diteleponin ngangkat telepon tuh 41, Pak. Jadi itu sampai GoFoodnya ini gimana ya Bu, nggak diangkat-angkat. Akhirnya kita angkat, kita marahi Pak satu persatu, Pak. Jadi itu bukan main. Sehingga di dalam Heterospace ini pun kita ada kelas namanya Business Lab. Itu ngajarin UKM, hari ini belajar foto produk. Itu dulu. Nanti hari berikutnya belajar apa? Harus satu-satu ternyata. Dan harus telaten. Ini makanya katanya di komentarnya mereka, masnya di sini tuh telaten-telaten. Jadi memang enggak, kebanyakan kan emak-emak nih. Ibu-ibu kan jarang, paling bisa hanya menggunakan WA. Nah ini salahnya begitu. Nah kemudian Pak Gub juga meminta saya kebetulan dengan Dinas Koperasi, bagaimana kalau kita ada di Banyumas, ada di Solo. Nah ini sedang kita upayakan, mudah-mudahan di Banyumas bisa memanfaatkan fasilitas yang ada, di Solo juga demikian. Gitu. Arahnya kita, pemerintah provinsi bisa memfasilitasi lebih banyak. Gitu. Dan untuk membangun UMKM yang sehat dan kompetitif tidak bisa dipungkiri bahwa kita membutuhkan talenta, kita membutuhkan orang-orang yang hebat yang akan membangun itu. Nah, pertanyaan seperti ini Pak, Jawa Tengah memiliki banyak sekali potensi yang sangat potensial, talenta-talenta muda, tetapi kalau kita lihat banyak setelah lulus mereka merantau. Ada yang kuliah mungkin di Jogja, di Jakarta, dan seterusnya. Ini kan istilahnya adalah brain drain ya. Nah contohnya saya lahir di Pekalongan, saya besar di Semarang, tapi saya kuliah di Jogja dan kemudian merantau di Jakarta. Nah bagaimana pemerintah Jawa Tengah menanggapi hal ini supaya talenta itu tetap ada di Jawa Tengah dan mengembangkan UMKM di Jawa Tengah? Ya, saya dulu juga dari Tawangmangu, Kutoarjo, Jogja ke Jakarta. Sekarang saya balik Jawa Tengah kok gitu. Kita kembangkan. Pak Jokowi malah ke Jakarta ya. Betul. Jadi artinya apa sebenarnya? Juga ya Pak ya. Jadi artinya apa sebenarnya? Enggak, kalau pilihan kerja silakan aja Mas. Hari ini kan dunia sudah borderless ya. Hari ini kemudian semua diterobos. Alat ini menerobos kemana-mana kok. Jadi anak-anak sekarang dia bisa bekerja dari manapun. Maka alamatnya bukan jalan apa di mana gitu. Tapi akunmu apa? Betul. Kan? Jadi ini sudah shifting paradigm begitu, paradigma sudah bergeser, maka kita ciptakan ekosistem Mas. Nah sekarang kita ciptakan ekosistem. Umpama hari ini Heterospace itu dulu mimpi saya adalah ini saya tugasin Bu Emma saya buatin co-working space. Apa? Biar ada sharing experience, sharing values gitu ya, agar saling belajar tukar pikiran karena kolaborasi ini penting. Maka kalau nanti ada yang ngomong, saya nggak bisa skill, saya udah jualan kok nggak laku. Ya iyalah packaging digitalmu jelek. Packaging digital itu apa sih? Ini istilah saya. Packaging digital itu fotomu itu yang bagus. Ketika ditempelin nanti orang akan wow. Ada wow efeknya, kemudian tertarik dan akan membeli. Nah, tapi motretnya nggak bagus, maka diajarin. Kami nggak punya kamera bagus. Ya iyalah, sekarang kamera sekarang handphone-nya sudah bagus. Nah mungkin nanti pelatihannya itu. Nah dari situlah kemudian buatkan ekosistem. Kita buat tempat pelatihan, kita dorong agar banyak pihak secara pentahelix bisa terlibat, terus kemudian berpartner. Sehingga mereka bisa mengatakan,
Saya dari Jawa Tengah oke, saya dari pucuk gunung bisa oke, di situ ada sinyal, ada kreasi, ada instrumen atau alat, maka saya bisa bekerja. Nah sekarang itu lagi kita tancapkan kepada mereka untuk menjadi seorang entrepreneur, menjadi seorang startup ya kan, agar dia bisa berdikari dalam bidang ekonominya. Oke. Menurut Ibu Emma, bagaimana supaya UMKM bisa menemukan talenta yang tepat untuk membantu mereka mengembangkan bisnis mereka? Ya kalau kita memang ada pelatihan ya, program pendidikan dan pelatihan UKM, itu memang dari benar-benar dari ada yang mulai dari baru sama sekali, sampai kemudian dia bisa menemukan bisnisnya apa, kemudian didampingi dari mulai vokasinya, kami ada pendampingan vokasinya, ada kemudian manajerialnya sampai kompetensinya. Jadi ada dari Dinas Koperasi itu ada 3 hal itu, sampai ke misalnya mereka batik itu sampai ke uji kompetensinya, kemudian kegiatan UKM apa bisa menjadi uji kompetensinya, sampai legalitasnya, halalnya semua itu ada yang kita lakukan di Dinas Koperasi gitu. Pertanyaan berikutnya adalah tentang kolaborasi, Pak. Heterospace ini menjadi perbincangan karena penetrasinya sudah ada di mana-mana dalam waktu yang cukup singkat. Itu terjadi karena kolaborasi dengan berbagai pihak. Nah, menurut Pak Ganjar sendiri sebagai gubernur, bagaimana supaya kolaborasi ini bisa terjadi secara sistemik untuk UMKM dengan pihak-pihak yang mereka butuhkan untuk mereka berkembang, Pak? Ketika disrupsi terjadi di mana-mana, maka yang harus dirubah adalah cara berpikir, ya, pola berpikirnya, mindset-nya, semua mesti dirubah. Anda mau berubah enggak? Kalau Anda enggak mau berubah, Anda digilas oleh perubahan ini, ya. Maka kemudian kita ngajarin dengan cara apa? Praktek. Seeing is believing, Mas. Sekarang mesti dilihat kok, mana buktinya? Maka anak-anak kreatif dikumpulkan. Lihat aja. Kita ngobrol di sini, di belakangnya ini anak muda semua. Jadi kalau Anda yang nonton, di belakang kamera itu adalah anak-anak muda semuanya. Mereka belum ada yang ubanan kecuali dicat rambutnya. Dan mereka semua ini sebenarnya punya talenta. Tadi itu. Betul. Talenta. Nah talenta ini yang kita share. Maka Heterospace ini tempat berkumpulnya anak-anak kreatif, punya ide baru, berani menerobos. Nah itu cocok banget. Saya ketemu anak begini seneng banget. Maka kenapa kita mau buat di Solo, kenapa kita buat di Banyumas, agar jadi virus. Terus kita tularin. Kita tularin terus dengan karya-karya yang bagus. Terus kemudian kita sedikit paksa orang-orang untuk beli gitu ya. Sehingga bisa jalan. Setiap Kamis di Jawa Tengah pakai baju adat. Saya sampai pesan khusus ini Mas. Pesan khusus boleh nggak saya dibuatin denim. Sehingga nanti terbayang nggak bahwa kita pakai baju adat Jawa tapi materialnya jeans. Terus kemudian kita batik. Maka anak-anak muda akan merasa, keren gitu kan. Wah Pak Ganjar ini kan jadul, ini apa zaman dulu nggak boleh begitu. Enggak, zaman dulu itu belum ada. Kalau ada juga begini kira-kira. Betul. Nah sehingga ini akan bisa menjadi trendsetter dan kemudian anak-anak berkembang. Budaya kita nggak hilang. Budaya kita nggak hilang. Minimal pakai belangkon gini kan ya keren kan. Ya. Uban saya nggak kelihatan Mas. Betul Pak. Nah untuk Mas Ibu, mungkin saya sedikit menambah. Sebenarnya yang disampaikan Pak Ganjar tadi. Satu yang mungkin harus berubah dulu adalah mindset kami ini. Kami yang tua-tua itu harus berubah dulu ketika mau. Terima kasih loh Bu sudah ngaku ya. Terima kasih. Ini yang saya tunggu-tunggu. Jadi kalau kita mau bergabung dengan mereka, kita dulu yang harus berubah. Pemerintah dulu. Jadi kan nggak mudah Mas. Orang pemerintah itu birokratis, tua-tua. Bukan tua Bu, bukan tua Bu, berpengalaman. Terus saya ditugasi Pak Ganjar buat co-working itu saya bingung co-working ini panganan apa terus mahata apa sinau carane piye gitu kan. Harus cari pengetahuan tentang co-working gitu. Jadi kita memang harus berubah dulu, kalau nggak bisa gitu. Ini kan keren toh. Akhirnya tanpa sadar tekanan dari lingkungan eksternal merubah paradigma pelayan publiknya. Maka meskipun Bu Emma ini tua banget, tapi kan dia bisa berubah. kakak kelas. Lebih tua dari kita kan. Jadi artinya tetap aja dia mau berubah, mau berubah. Nah ketika mau lebih gampang. Ya. Gitu. Dan hari ini kita senang banget karena kita meluncurkan program Hetero for Startup. Nah, Hetero for Startup ini adalah suatu program pendampingan dan juga pelatihan untuk para UMKM sehingga mereka bisa lebih berkembang ke depannya. Kepada Pak Gubernur, Pak, apa harapan Bapak untuk program Hetero for Startup ini, Pak? Harapan saya menciptakan entrepreneur baru, ada anak-anak kreatif yang bisa berbagi pengalaman, ada kolaborasi yang bisa dibuat, maka ada satu produk yang bisa diciptakan dan selalu inovatif dan kreatif. Maka pada saat itu ini akan bermanfaat untuk apapun. Untuk kemanusiaan, untuk ekonomi, dan kemudian ini akan memunculkan satu karya-karya besar hasil kolaborasi anak bangsa. Ini loh yang nanti akan menjadi kekuatan bangsa.
Jadi kita mulai dari kecil, berkerumun, terus kemudian ada di banyak tempat. Tanpa terasa ini akan melebar-melebar dan gede banget tanpa orang juga akan tahu. Tiba-tiba bem gitu, dan kita menjadi pemenang dunia. Mesti begitu. Oke. Mimpinya besar harusnya Pak ya? Kalau mimpi kecil nggak usah aja deh. Nggak usah Kalau aja, betul. ngimpi itu nggak kulaan Mas. Kalau ngimpi besar aja nggak berani, udah ke laut aja gitu. Benar, ke laut aja. Itu kata-kata yang penting. Menurut Ibu, harapan Ibu untuk Hetero for Startup, Bu? Iya, awal dulu Mas. Pak Gub itu kan nggak pernah menyuruh. Jadi jarang menyuruh langsung, aku gawe itu nggak pernah. Jadi cuma ada bertemu dengan tamu itu. Saya tuh pengen sih buat startup gitu kan. Wah ini berarti kayaknya kode buat saya nih, saya bilang gitu. Langsung saya sama teman-teman kumpul, yuk kira-kira kapan tuh Pak? Nah, iso tahun ini. Langsung saya kumpulkan teman-teman ini. Itu gimana caranya, saya juga nggak terlalu paham tentang startup, buatin konsep, saya tak baca, saya bilang gitu kan. Nah ternyata ini kan muncullah ide kemudian bagaimana kita nanti mau mengembangkan untuk kreatif startup bisnis gitu ya untuk anak-anak muda. Harapan kami memang nanti memunculkan di Jawa Tengah nih muncullah kemudian bisnis startup baru dari untuk menangani UKM, masalah UKM, pariwisata, kesehatan, pendidikan. Jadi ada beberapa tema yang kita coba luncurkan kepada masyarakat, pada anak-anak muda terutama untuk nanti dia mengkreasi kira-kira bisnis startup apa yang bisa mengatasi persoalan-persoalan tadi, UKM, pariwisata, kesehatan, pertanian, dan sebagainya begitu. Nah, satu lagi, ada bonus demografi loh. Banyak orang butuh kerja loh Mas. Betul. Jangan kemudian menunggu Anda akan bekerja di kantor tertentu. Mari kita ciptakan untuk diri kita, keluarga kita, dan orang-orang tersayang. Agar kemudian bisa mandiri. Itu. Yap, sangat menginspiratif Pak. Jadi teman-teman terima kasih sekali sudah join dengan kita dalam pembicaraan yang sangat berbobot dan sangat berisi. Ini istilahnya ini daging semua Pak. Nggak ada tulangnya Pak, ini daging semua Pak. Padahal saya ini tulang semua ini. Dan teman-teman terima kasih Pak Ganjar untuk waktunya. Ya, Mas. Terima kasih Ibu untuk waktunya. Jadi saya mungkin izin menyimpulkan bahwa perubahan terjadi ketika ada dua hal. Yang pertama adalah ketika ada talenta-talenta yang berani mendobrak. Dan yang kedua adalah ketika pemerintah menyediakan fasilitas untuk mereka bisa berkembang. Jadi itu adalah salah satu poin yang paling penting yang kita bisa petik hari ini. Dan hari ini adalah awal dari launching yang disebut dengan program Hetero for Startup. Terima kasih Pak Ganjar, terima kasih Bu Emma, terima kasih audiens semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vero, undur diri. Oke, tadi itu adalah obrolan kolaborasi gaya baru ala Jawa Tengah ya. Dan sekarang kita akan masuk di kick off Kumpulan Digital Hetero for Startup. Dan terima kasih kepada Bapak Ganjar dan Ibu Emma. Mungkin kita bisa berdiri bersama-sama Ibu. Dan saya pun memanggil Mas Adi IP ini selaku perwakilan dari Hetero Space-nya Bapak. Nah bisa bergabung di sini. Kita akan bersama-sama melakukan kick off. Nah kick off-nya ini adalah Mas Adi IP ini sekarang sedang membawa tab gitu ya. Nah itu ada tombol yang akan kita pencet bersama-sama sebagai tanda saja bahwa program ini sudah secara resmi dimulai. Begitu kita akan countdown ya, kita Mas Adi IP dan juga Pak Ganjar akan bersama-sama mencet, Bu Emma nanti akan menyaksikan. Oke, baiklah kalau gitu kita akan hitung 3, 2, 1. Puluhan ribu hektar lahan pertanian di Provinsi Jawa Tengah terancam gagal panen. Bola panas polemik moda transportasi online terus bergulir, tak terkecuali di Kota Semarang. Nah itulah tadi dia Kumpulan Digital Hetero for Startup secara resmi dimulai.
oleh karena itu buat kalian nih para calon startup founder, jangan lupa buat daftar di www.hetero.space/hetero4startup/. Oke, jadi pokoknya langsung daftar aja, dan yang pastinya terima kasih untuk Dinas Koperasi dan UKM Jawa Tengah. Ini dukungannya luar biasa dari pemerintah provinsi. Terima kasih Pak Gubernur yang sudah terus menginspirasi kita sebagai anak muda Jawa Tengah untuk nggak diem aja, untuk selalu membuat sebuah karya, dan pastinya juga untuk Sampurna untuk Indonesia dan Heterospace. Jangan lupa untuk follow @kembulan.id, @hetero.space, @balatkop UKM Jateng, dan Diskop UKM Jateng untuk informasi lebih lanjut. Oke, kalau begitu Kembulan Digital Hetero for Startup siap jadi solusi. Sampai jumpa.